Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita tetap baik-baik saja, nggih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, apa sih sumber daya alam itu dan apa saja jenisnya? Lantas apa saja ya manfaatnya? Nah, kita lihat video selengkapnya ya. Sebelum itu, mari kita buka halaman 3. Nah, halaman 3, kemudian perhatikan video yang Ibu berikan, nggih. Oke, A. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam berhubung erat dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, kita bahas yang pertama dulu, jenis sumber daya dihubungkan dengan lingkungan. Nah, yang pertama, menurut jenisnya, terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya non-hayati. Nah, kemudian yang kedua, menurut manfaatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu SDA menghasilkan bahan baku, SDA penghasil energi, dan SDA yang dimanfaatkan untuk keindahan. Kemudian yang ketiga, menurut ketersediaannya di alam, sumber daya terbagi menjadi 3, yaitu SDA yang terbarukan, SDA tidak terbarukan, dan SDA yang kekal. Kita lanjut ke sumber daya alam yang menurut jenisnya. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba. Nah, kemudian jenisnya yang pertama adalah sumber daya alam nabati. Nah, sumber daya alam nabati itu merupakan kekayaan alam yang berasal dari tumbuhan, misalnya hutan tropis dan hutan musim. Nah, perlu kamu ketahui bahwa hutan hujan tropis adalah hutan yang selalu basah atau lembab, sedangkan hutan musim adalah hutan yang ditemukan di wilayah tropika dan subtropika atau beriklim muson atau kemarau dan hujan. Biasanya musim kemaraunya lebih lama. Nah, kita lanjutkan ke sumber daya alam hayati bagian yang kedua, yaitu sumber daya alam hewani. Sumber daya alam hewani ini tersebar dalam 3 wilayah Indonesia, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Nah, jika kalian ingin melihat ciri khas keragaman hewan yang asli Indonesia adalah di Indonesia bagian tengah, yaitu anoa, komodo, seperti itu. Akan tetapi di sini bukan hanya hewan yang langka saja. Nah, kalau sumber daya alam hewani itu bisa sapi, kambing, kemudian ayam, kelinci, bebek, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ke sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam selain makhluk hidup. Kalau hayati itu tadi makhluk hidup, kalau non-hayati itu bukan makhluk hidup. Nah, kemudian sumber daya alam berdasarkan manfaatnya. Nah, berdasarkan manfaatnya, yang pertama sumber daya alam yang menghasilkan bahan baku, contohnya hutan, laut, dan tanah. Lanjut, berdasarkan manfaatnya, sumber daya alam penghasil energi. Sumber daya alam ini dapat menghasilkan energi seperti energi gelombang laut, kemudian matahari, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, kemudian berdasarkan manfaatnya yang ketiga adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan keindahannya. Nah, keindahan ini dapat mendatangkan rasa nyaman bagi siapa saja yang melihatnya. Panorama alam yang indah ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai pariwisata atau yang lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, menurut ketersediaannya ada 3. Yang pertama adalah sumber daya alam yang terbarukan. Nah, terbarukan ini karena apabila sumber daya alam itu habis, maka dapat diperbarui kembali. Contohnya hasil pertanian, kehutanan, dan peternakan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ke sumber daya alam berdasarkan ketersediaan alam bagian yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini atau tidak terbarukan ini adalah sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama sekali, puluhan bahkan jutaan tahun, dan akibatnya jika kita gunakan terus-menerus, maka akan cepat habis apabila tidak bisa mengelola dan menjaganya dengan baik. Nah, contohnya apa saja? Yang pertama adalah timah. Timah ini digunakan untuk pelindung kabel listrik, pipa air minum, dan peralatan rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah biji besi dan besi.
digunakan untuk membuat jembatan, bahan bangunan, dan industri mesin. Ketiga adalah tembaga. Tembaga ini sebagai pembuat kawat listrik. Mengikat tembaga merupakan penghantar panas yang baik. Kemudian yang keempat adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini digunakan sebagai cadangan kekayaan negara dan sebagai perhiasan. Kemudian bauksit ini digunakan untuk pembuatan aluminium, yang mana aluminium itu digunakan untuk peralatan rumah tangga. Mangan digunakan untuk industri pembuatan baterai, keramik, korek api. Nah, kemudian lanjut ke non-logam. Yang pertama adalah batu bara. Batu bara ini digunakan untuk bahan bakar rumah tangga atau industri. Kemudian yang kedua adalah gamping. Gamping ini digunakan untuk bahan bangunan. Kemudian yang ketiga adalah kaloid yang digunakan untuk bahan industri, kemudian bahkan industri kosmetik. Kemudian yang keempat adalah tanah liat untuk membuat gerabah, genteng, furnitur industri rumah, dan lain sebagainya. Kemudian pasir kuarsa digunakan untuk pembuatan semen, kaca, filter air, silikon, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah marmer yang digunakan untuk bahan pembuat patung, piala, prasasti, kemudian bisa untuk perabotan rumah tangga, kemudian komponen untuk pembuatan lantai, meja, jendela, dan lain sebagainya. Kemudian batu akik ini digunakan untuk perhiasan bahkan aksesoris di dalam rumah. Nah, kemudian belerang ini digunakan untuk membuat asam belerang untuk pembuatan pupuk, penghalus minyak, kemudian pengawet kayu untuk industri tekstil dan industri obat-obatan atau pembuatan obat-obatan, bahkan untuk produk kecantikan. Nah, lanjut ke ketiga, sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam ini tidak akan habis dimakan waktu, seperti matahari, kemudian udara. Nah, yang ketiga ini termasuk sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, kemudian lanjut ke berbagai jenis sumber daya alam dihubungkan dengan teknologi. Nah, ternyata sumber daya alam itu juga membutuhkan teknologi untuk, misalnya, ada teknologi. Nah, teknologi itu membutuhkan sumber daya alam untuk membuat suatu produk. Nah, misalnya yang pertama adalah pengaruh teknologi dalam pembuatan kertas. Perlu kamu ketahui bahwa kertas itu ternyata terbuat dari pohon. Nah, kok bisa? Nah, kayu pohon tersebut diolah menjadi bubur kertas yang kemudian menjadi kertas. Nah, perlu diperhatikan ya, kita harus menghemat menggunakan kertas agar tidak banyak hutan yang ditebangi. Karena kertas itu terbuat dari kayu dan kayu itu berasal dari pohon. Nah, kemudian pembuatan pakaian. Pakaian dari bahan sutra itu lebih susah daripada pakaian dari bahan kapas. Nah, karena pakaian dari bahan sutra itu terbuat dari kepompong ulas sutra yang harus diurai terlebih dahulu menjadi benang. Nah, karena itu pakaian yang menggunakan bahan dari sutra lebih mahal daripada pakaian berbahan kapas atau dari bahan kapas. Nah, yang ketiga adalah sumber daya alam dapat membuat teknologi menjadi lebih baik. Misalnya, pasir besi digunakan sebagai bahan dalam pembuatan mesin dan baling-baling kincir angin. Nah, tadi kita kan sudah mempelajari tentang berbagai jenis sumber daya alam dihubungkan dengan teknologi, kemudian dihubungkan dengan lingkungan, kemudian yang ketiga adalah berbagai jenis sumber daya alam dihubungkan dengan masyarakat. Nah, ternyata wilayah Indonesia itu kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, kekayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dapat untuk membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Misalnya di dataran tinggi ada pemandangan yang indah. Nah, itu nanti digunakan untuk pariwisata. Kemudian dataran rendah. Nah, misalnya ada pantai atau lain sebagainya, itu juga untuk wisata. Nah, lanjut untuk tugasnya proyek 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang terbarukan? Sumber daya alam tidak terbarukan dan sumber daya alam kekal. Kemudian yang kedua, apa gambar di bawah ini dan apa saja manfaatnya?
Nah, jangan lupa dijelaskan ya, gambar A dan gambar B dijelaskan satu-satu apa namanya dan apa manfaatnya. Nah, lanjut untuk nomor 3 adalah apa gambar di bawah ini dan menurut jenisnya termasuk sumber daya apa? Diperhatikan baik-baik gambarnya. Kemudian yang nomor 4, apa hubungan sumber daya alam dengan masyarakat Indonesia? Dan kemudian yang kelima, terbuat dari apa kertas yang kalian gunakan saat ini? Jangan lupa dijawab. Nah, materi cukup didengarkan, tidak perlu dicatat. Untuk mengerjakannya sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi jangan hanya melihat materinya saja, tapi didengarkan ya.